BPKTT ya. Pak Nurdin beserta jajaran. Yang saya hormati juga Pak Ketua RW, Pak Didik, dan juga Pak Jason. Yang saya hormati juga Pak Faren, Selaku Pemirsa Kelurahan Medan, serta Pak Yudi dan Pak Leo, kasih dari Kelurahan Medan. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di aula rapat Kelurahan Medan dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada perangkat apapun. Tanpa juga salawat dan salam dan junjungan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, dan insya Allah kita selalu umatnya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Baik, langsung saja nanti kami dari kelurahan memang kemarin mendapatkan disposisi dari Pak Camat untuk mengagendakan audiensi ini dengan BPKTT kaitan dengan ada RW dari salah satu RW di Kelurahan Medan yang memang bilangnya agak sedikit berpolemik lah ya Pak Didik ya. Dan memang sedikit pembukaan juga kaitan dengan Karelia ini. Kami juga di kelurahan salah satu bagian dari tergugat juga, jadi sama juga posisinya saya dengan Pak Didik dengan Pak Jackson. Dengan kaitan dengan polemik tersebut, dalam hal ini BPKTT mungkin selaku bagian daripada organisasi yang ada di wilayah Kecamatan Pegedangan, mungkin kita nanti akan mendengarkan arahan ataupun bagaimana penyelesaian masalah kaitan dengan perseteruan yang ada di Karelia. Tapi sebelum nanti ke Pak Camat, ini pembukaan dari saya, nanti silakan dari teman-teman apakah ada yang mau menyampaikan, apakah hal-hal apa yang akan disampaikan, silakan. Intinya pada hari ini kita sama-sama berdiskusi, kita sama-sama bertukar pendapat, mencari solusi yang terbaik untuk kebaikan yang ada di wilayah Karelia, khususnya umumnya yang ada di Kelurahan Medan, dan mudah-mudahan kebaikan ini juga sampai dengan ke wilayah kita yaitu Kecamatan Pegedangan. Mungkin itu pembukaan dari saya, nanti silakan Pak Ketua apakah ada yang mau disampaikan, nanti kita diskusi dengan Pak Camat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Musa, Pak Valentino, saya hormati teman-teman dari organisasi Merdeka. Merdeka. Terima kasih karena suasana yang tidak khusus bagi saya. Saya wajib mengucapkan merdeka. Pak Camat dan Pak Lurah serta jajaran, khusus Pak Valentino. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak. Jadi kebetulan ada pengaduan dari kawan-kawan kami, Pak Tony dan Pak Stefanus. Jadi kalau saya kebetulan beliau-beliau ini adalah tim kajian dari tim BPKTT yang diketuai oleh Pak Tony. Ya. Jadi kajian dari Presiden BPKTT itu beliau lah yang mengelola Pak Camat. Setelah itu kan kalau Pak Jaki sebagai bupati memakai Puri dan Bapeda. Jadi kami diingatkan memakai beliau. Karena datang sekretaris datang di Rajago, kebetulan sekretaris datang di Rajago. Jadi mengajukan tentang kejadian atau mungkin permasalahan di Karelia. Saya bilang saya udah hampir 60 tahun Pak Dokter ini baru dengar ada gini. Kebetulan sebetulnya saya juga dari keluarga pemerintahan, Bapak saya Lurah sampai
prinsipnya sama. Saya baru dengar yang namanya RT dan RW itu sampai dikudeta, apapun masalahnya lah. Cuman kebetulan mau izin kalau kami ini kan keluarga yang dihubungi lah, termasuk Pak yang juga ibu keluarga. Alhamdulillah. Karena kaitannya, jadi lingkungan itu kan kondusif. Setiap persoalan pasti ada bisa diselesaikan lah, apapun itu masalahnya. Jadi kami teman-teman untuk mendampingi audiensi dengan Pak Camat, ini minta solusi dan keinginan hukum lah. Karena RT RW ini kan dibawa ke pihak lurah dan camat dan sampai presiden lah. Karena lembaga eksekutif yang paling bawah itu RT RW, Pak. Ya. Kami sendiri dari presiden BPKDT tidak tahu dulu persoalannya, Pak. Cuman kami belajar untuk mendewasakan diri, mengolah emosi, gitu kan, supaya semua lingkungan, semua yang ada di wilayah kita ini komponen semua elemen kita jangan biar terapi lah. Itu juga termasuk nanti buat prestasi Pak Camat dan kita sendiri. Apalagi kami ini sedang menggerakkan sebuah pemekaran, supaya kami harus membuka empati ke seluruh elemen masyarakat agar ada dapat dukungan. Walaupun nanti endingnya setelah mekar itu kan untuk bapak-bapak sendiri yang punya merek. Kami hanya mengantarkan aja. Contohnya Pak Daniel kan saya mengantarkan Tangerang Selatan kan yang enak dari Ibu sama Bu Minami kan. Pak Gedangan mah cuma ngedorong aja. Tapi itu kami happy, Pak. Kami happy yang penting kesejahteraan lapisan masyarakat orang lain nanti akan sesuai dengan konsep dan amanat Pak Isma. Supaya sejahtera, Pak. Itu saja. Jadi kami konsisten amanat dulu. Dan kembali lagi kepada konteks kata reka ya. Jadi saya memberikan mukadimah saja Pak Camat, Pak Lurah, karena pada dasarnya kami juga tidak tahu, tidak menguasai materi lah gitu. Cuman kami menitip teman-teman kami ini karena adalah komunitas dari Bapak sendiri, bagian dari Bapak sendiri, ya untuk dirapihkan aja lah gitu. Jangan sampai gimana ya terjadi misunderstanding di tubuh para pengurus atau masyarakat itu sendiri gitu, Pak. Kalau bicara kekuatan, bicara power mungkin semua juga punya Pak pasti. Jadi tidak perlu sampai ke sana maksud saya. Ya bikin aja lah, cari solusi itu aja saya rasa teman-teman juga. Jadi teman-teman saya sendiri dari BPKDT ini, Pak Komandan izin, kami lapisan organisasi semua ada. Gitu. Jadi kalau konflik itu waduh konflik horizontal repot, Pak. Yang namanya liur. Saya jujur aja. Lagi yang terakhir pemekaran yang mempegang juga Pak Camat dengan Pak Lurah juga dengan Pak ini. Pak Binca tidak mau terganggu kan, tidak mau terlalu banyak pusing lah. Paling tidak gitu. Begitu juga kami gitu. Supaya perjalanan proses pengajuan pemekaran ini juga berjalan dengan baik, didukung oleh orang karya khususnya yang sedang konflik ini. Ketika mereka sudah berbaikan dan mohon izin Pak Didik, Pak Jackson, kami kan juga tidak tahu persoalannya. Jadi sekarang ini hanya mengantarkan kepada majelis permusyawaratan di kelurahan ini yang difasilitasi oleh Pak Camat dan Pak Lurah. Dan juga saya juga mohon maaf kalau semua pihak. Saya berani mengajukan surat kepada Pak Camat. Kebetulan saya juga menyadari Pak Camat surat super sibuk kan, dan juga khusus lah sibuk Pak, pasti sibuk banget. Terganggu waktunya mohon izin Pak Camat, sampura gitu dari batinnya. Dari pernah mencari sibuk ingin macam-macam kayak gitu. Saya kadang-kadang sering izin Pak, makanya jangan jarak. Semakin saya punya pimpinan satu kampung itu saya juga harus waspada gitu lah. Ya maksudnya harus membangun gitu kan. Barangkali itu aja khususnya yang di tempat bahwa mohon maaf kami menyampaikan di sini ya. Kali itu saja saya mengharapkan kali ini ada diluruskan Pak. Kalaupun nanti Bapak khususnya Pak Lurah perlu
dukungan dari pihak kami secara moral moral, ya why not lah kami siap. Yang penting orientasi dan konotasi ini jangan ada fisik aja. Karena saya dengar di lapangan itu sudah ada orang luar segala macam katanya. Itu Pak. Saya yakin Pak kalau udah di tingkat pemerintahan atau lembaga turunangan kalau bisa terjadi. Orang itu saja untuk sementara waktu nanti bisa dilanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya. Jadi silakan Pak Dik sampaikan langsung Pak Camat, walaupun ya, secara ini juga saya juga sering sharing juga dengan beliau ketika kita ke pengadilan atau kemana segala macam juga saya pasti lapor dari beliau. Sebenarnya sih ya kaitan kalian ini ya agak-agak unik juga ya Pak Dik Pak Jackson ya. Cuma nggak apa-apa, silakan Pak Dik sampaikan ke Pak Camat. Baik, Semangat. terima kasih Pak Dhani yang saya hormati. Salam kenal, saya baru pertama kali ketemu Bapak. Kemudian Pak Gilang, kita sudah teman lama, selalu komunikasi. Pak Valentino juga, semua staf, Pak Yudi, Pak Ero, dan semua teman-teman, Pak Nurdin dan semua teman-teman di BPKBP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, saya ini mohon maaf, lalu sekarang saya juga ketemu dengan Pak Daniel sebagai camat, karena persoalan Karelia ini saya anggap sebetulnya masalah keluarga Pak. Keluarga saya, RW, anak-anak warga sebenarnya saya harus keluarga sebenarnya. Saya di sana sudah cukup lama, sudah beberapa periode. Bukan berarti saya itu haus kekuasaan atas berkali-kali, tapi memang selama ini memang tidak ada warga yang mau, tidak ada. Jadi RT selalu kita kalau setiap kali pemilihan itu kita selalu ajak. Tapi ya syukur alhamdulillah pada saat pemilihan itu ada 20-30 orang per RT itu datang, ada dokumentasi dan sebagainya. Ya akhirnya saya melayani. Nah, singkat cerita Pak Daniel itu sejak Februari tahun ini Pak, itu ada penyerahan pengelolaan dari pengembang kepada RW, ada PASC-nya, seluruh pengelolaan dilakukan dan akhirnya sejak Februari sampai Juni itu kami kelola sendiri. Nah, ya satpam, kebersihan semuanya tetap kami kelola dan kami juga melakukan tata kelola yang baik, ada sekretariat, ada akuntansi, laporan keuangan kami sampaikan tiap bulan. Bahkan saya sudah berkali-kali saya sampaikan ke warga, ketika ada uang Rp1.000 pun untuk saya tidak ada, semuanya ada. Bahkan terakhir bulan Juni itu kami melakukan audit publik oleh akuntan publik. Hasilnya memang sudah diketahui semua bahwa itu sesuai dengan penggunaan, tidak sedikit pun disalahkan. Nah, namun sejak 2 bulan 3 bulan pada saat pengelolaan itu memang selalu ada saja beberapa warga yang itu namanya mempertanyakan, oh ini enggak transparan, enggak ini untuk apa dan sebagainya. Ya begitu sekali kami layani dengan baik, kemudian kita lakukan dan akhirnya itu terus terjadi begitu dan akhirnya sebetulnya kami sudah tawarkan. Ya sudah, kalau misalnya tidak mau atau ada beberapa warga yang keberatan, ya sudah kita kembali kelola oleh pihak luar. Gitu. Nah kita ajak bicara dan sebagainya. Toh mereka akhirnya juga tidak mau juga. Nah kelompok-kelompok sebagai warga saya ini juga pada waktu itu sudah datang ke Pak Gilang, sudah mungkin 3 kali dan ke Pak Gilang dan sudah menyampaikan semua surat dan bukti-buktinya. Saya juga sudah dipanggil oleh Pak Gilang dan saya sudah laporkan semuanya. Pesan Pak Gilang waktu itu, cobalah Pak Didi sebagai orang tua di Karelia, anak-anaknya diajak bicara. Pulang saya ajak bicara, tapi sudah 3 kali saya mengajak mereka bicara, mereka tidak mau Pak. Gitu. Sampai ujungnya itu pada tanggal 22 Juni kami, 22 Juni Pak ya, sorry 22 Juni kami undang seluruh warga untuk
Bagaimana ini pengelolaan? Tapi pada saat itu sudah saya siapkan tenda, makanan, semua konsumsi, porsi sudah saya siapin, tenda juga sudah saya siapin, tapi mereka tidak mau. Saya pada waktu itu juga mengundang Pak Lurah. Pak Lurahnya juga akhirnya juga melihat ke tempat kita kosong, tapi warga justru mengadakan demo kecil di depan itu. Nah, kemudian akhirnya pembicaraan, terus kami juga bicara dengan warga. Kemudian kesimpulannya adalah pada tanggal 24 saya kirim surat kepada warga semua. Kalau warga itu permintaannya pengen kembali ke pengembang, silakan saya kasih waktu. Sejak Juli silakan mengadakan musyawarah untuk kembali ke pengembang. Nah, sementara sejak Juli itu selama warga negosiasi tidak perlu membayar IPL lagi karena saya masih punya cadangan, semua saya tanggung. Keamanan juga saya tetap lakukan, kebersihan tetap saya lakukan selama masa transisi ini. Tetapi, nah ini kejadian penting, tanggal 29 Juni itu sekelompok warga yang mengatasnamakan paguyuban ini mengambil alih asapam kami resmi. Jadi mereka datang dengan sapam, banyak sapam-sapam kami yang sedang bekerja ini disuruh mundur. Saya sebagai RW daripada ini menimbulkan pertentangan, maka ya sudah saya umatkan, termasuk kebersihan dan sebagainya. Nah, saya sudah kejadian itu sudah saya laporkan, saya hubungan ke kepolisian, Pak bisa juga situasi kayak begitu. Kemudian minggu demi minggu terjadi beberapa kejadian. Misalnya seminggu kemudian kolam renang dibongkar. Padahal itu yang bertanggung jawab tentang kolam renang itu adalah saya sebagai RW, karena saya menerima BAST mandat dari pengembang atas nama pemerintah. Itu dirusak. Saya yang bertanggung jawab. Mereka bilang ini diserahkan keluarga. Tidak bisa begitu karena itu harus jelas siapa. Tidak bisa perorangan dengan mengambil aset milik pemerintah, tidak boleh. Karena saya sebagai RW ya, saya bertanggung jawab. Kemudian pada tanggal 17 Juni kejadian pembongkaran kolam renang itu sudah saya laporkan ke prosedural, saya ke Polsek bahwa ini terjadi pada Binama juga saya minta tolong difasilitasi, jangan pakai itu anarki, nanti kriminal warga itu. Terus saya tekankan lagi dengan sesuatu, tolong Pak itu nanti jangan sampai warga itu membongkar-bongkar kantor dan sebagainya. Tanggal 17 Juli itu kantor kami dibongkar Pak. CCTV-nya dicuri, kunci dikunci, kunci kantor saya dicuri. Padahal saya sudah ingatkan itu jangan diganggu itu statusku itu, karena itu ada dokumen seluruh warga, ada komputer, ada data-data begitu. Saya laporkan kejadian itu kepada kepolisian. Nah, tapi kepolisian rupanya tidak tidak merespon secara proporsional kalau menurut saya. Nah, sementara itu kejadiannya dari beberapa warga, tapi sementara dari warga-warga sendiri menimbulkan keresahan dan mereka itu jati ke saya, datang kepada saya, Pak Henry kok ini dari paguyuban, kelompok paguyuban ini kok sekarang mengambil alih fungsi RW. Misalnya begini, semua tamu harus lapor ke dia, izin pembangunan harus lapor ke dia, dan seperti itu. Ada tamu-tamu segala macam lapornya ke dia dan sebagainya, sampai terjadi itu tadi tanggal 17 kantor RW itu dibongkar dan dikuasai mereka. Saya sudah minta ini, sudah saya ke LP juga. Saya terus selama ini hubungan saya dengan kepolisian prosedural. Memang saya mohon maaf saya nggak bisa juga merepotkan Pak Lurah karena mohon maaf Pak Lurah juga dijadikan turut tersangka. Saya digugat oleh warga itu ke pengadilan perdata. Pak Lurah juga ikut tergugat gitu, sehingga saya tidak ingin melibatkan Pak Lurah, merepotkan Pak Lurah. Saya melakukan prosedur kepolisian. Itu sudah cukup lama Pak. Jadi sejak 29 Juni sampai kemarin itu kami sudah melakukan persuasi.
ada Pak Julius, kemudian ada Ibu Sektor hadir waktu itu, kemudian saya dengan Pak Cicin mewakili RW, dan juga dari Pak Budiman itu Pak Daniel dan Pak Hendri. Bicara sana sini, akhirnya keputusannya ada 4 komponennya. Pertama, tanggal 1 September pengelolaan Karelia itu dilakukan oleh pihak eksternal. Jadi bukan paguyuban, bukan RW lagi. Silakan di luar lagi yang profesional. Itu keputusan pertama. Keputusan kedua adalah tanggal 15 Juli ini, tanggal 15 Agustus, sambil menunggu 1 September, keamanan itu dan seluruh operasional itu dikembalikan ke RW. Tanggal 15 Agustus ini, yang besok itu. Yang ketiga adalah kantor itu tetap dinyatakan sebagai status quo, jadi nggak boleh dirubah, tidak boleh dimasuki, tidak boleh, seharusnya dilakukan polis lain, gitu. Itu yang ketiga keputusannya. Yang keempat, Pak Kapolres sebenarnya menyatakan bahwa proses LP itu tetap jalan, karena di pengadilan juga tetap jalan, laporan polisi di sini tetap jalan. Itu kejadiannya. Oleh karena itu kemarin tuh saya itu pas kejadian itu saya tuh sampai kehabisan akal itu bagaimana ya supaya tidak semakin anarki gitu. Nah, yang lalu saya ada rapat di BPPKTT, mohon maaf ini saya hadir sebagai anggota tim pengkajian BPPKTT, hadir dan tidak maksud saya untuk melapor sesungguhnya Pak Daniel. Cuman saya kemarin itu cerita, dan saya kira saya baru cerita mengenai Karelia itu baru kemarin ya Pak Nurdin ya. Ini sebelumnya saya nggak pernah cerita, karena itu saya anggap masalah kecil lah Pak, masalah RW kok sampai enggak pernah cerita saya. Nah kemarin terserot cerita seperti itu, kemudian Pak Nurdin, kok saya sejauh itu ya. Coba nanti saya coba bicara dengan Pak Daniel, Pak Samad, dan saya hubungkan. Kurang lebih begitu ceritanya Pak Daniel, secara singkatnya mohon maaf. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Selaku Ketua RW, penyampaiannya betul Pak Ahmad. Proses ini juga lumayan berbulan-bulan juga ya Pak Ibu ya. Cuma ada hal yang juga saya izin menyampaikan. Memang kami pernah memanggil dari paguyuban lah, kalau saya dari paguyuban memanggil, mereka menyampaikan apa saja yang menjadi keluhan lah, karena semuanya sama, warga juga kita layani, apalagi perangkat kami RT dan RW juga dipanggil juga. Dan beberapa penyampaian awalnya sih tidak ada kaitan di PKL dan segala macam, hanya ingin bahwa Pak RW dan Pak RW yang diganti. Cuma kan penggantian RT RW ini kan ada prosesnya, ada prosedurnya, yang sudah ditetapkan oleh aturan di Kabupaten Tangerang. Berjalannya waktu, kami baru mau mulai langkah untuk memediasikan. Lebih dulu surat dari Pengadilan Negeri sidang pertama gitu ya. Maka kami dari kelurahan mengambil langkah, karena memang sudah ranahnya di pengadilan, langkah kami dari kelurahan dan sudah kami stop dulu, silakan nanti pengadilan yang menyelesaikan, karena mungkin di situ tempat semua warga negara untuk mencari keadilan. Nah, memang dari beberapa poin tidak ada juga gugatan secara perdata itu untuk membatalkan ataupun menggugurkan ataupun memecat Pak RW dan Pak RT di gugatan di pengadilan negeri tersebut. Poinnya yang di gugatan itu hanya kaitan dengan pengelolaan PKL. Makanya ketika kemarin tanggal 20 berapa itu Pak Didik yang saya kesana itu 22. Habis itu saya di medsos itu dibilang makan uang PKL segala macam lah. Padahal kita mau mendamaikan. Jadi kita yang ini ya yang di semuanya nggak apa-apa lah, sudah biasa itu lah. Saya bilang sama Pak Didik, udah sabar-sabar aja kita Pak Didik. Pada akhirnya ya PKL itu pada hari itu juga saya sampaikan dengan Pak Didik, dan alhamdulillah juga gayung bersambut. Saya bilang Pak Didik udah kaitan PKL lepas saja, nanti juga akan kelihatan sendiri.
mana yang hitam, mana yang putih akan kelihatan sendiri. Toh perjalanan ini kan dulunya juga teman-teman yang di Paguyuban itu juga satu tim dengan Pak Didik ketika mengajukan mandiri ya Pak Didik ya. Cuman setelah lepas dari Paramon dan dikelola oleh RW, dari beberapa warga juga ingin ikut mengelola. Makanya sebenarnya poinnya hanya di sana Pak Ketua dan Pak Camat, poinnya di PKL itu. Cuman yang saya juga aneh juga beberapa kali laporan Pak Didik ke saya, kenapa udah sampai ke sekretariat RW mau dikuasai apa segala macam, itu sebenarnya rada aneh. Tapi ya nggak apa-apa, semua ada prosesnya, ada langkah-langkah hukum yang mungkin dilakukan oleh Pak Didik, laporan kepada pihak kepolisian. Karena kan yang pasti aset itu bukan aset Paguyuban, bukan aset Pak Didik, tapi aset pemerintah. Karena kalau tidak salah untuk Karelia pasus-pasusnya sudah diserahkan ya Pak ya, sudah ada pemerintah ya, khusus Karelia. Walaupun klaster kanan kirinya mungkin belum. Makanya ketika dulu itu saya sampaikan sama Pak Didik, sudah lepaskan saja, kita lihat dulu pengelolaannya. Nanti juga ada keluhan mungkin dari warga masyarakat. Yang pasti menurut Pak Camat, sejauh ini sih sepengetahuan kami asetnya itu memang yang dikatakan adalah aset pemerintah Kabupaten Tangerang. Cuman memang saya belum melihat berita penyerahannya, apakah memang betul sudah diserahkan kepada pemerintah daerah atau belum. Nanti kami akan mengecek langsung dengan aset, nanti Pak Leo akan mengecek. Dan juga perkembangannya juga sampai detik ini juga Pak Didik masih sebagai ketua RW, Pak Jackson juga masih sebagai ketua RT. Walaupun ada juga yang sudah mengundurkan diri, juga SK-nya belum kami ubah. Sudah ada 2 orang ya, Bu Yancing sama Pak Brata mengajukan surat kepada kami pengunduran diri, tapi belum kami proses juga karena memang kondisinya masih satu kesatuan. RT, RW, Lurah masih statusnya sebagai tergugat di Pengadilan Negeri Tangerang. Jadi dengan hal tersebutlah, makanya kami belum ada penggantian RT yang telah mengundurkan diri, belum kami ganti. Dan sejauh ini juga Pak RW juga sudah banyak konsultasi dengan saya bilang ya saling menyemangati sebenarnya Pak Ketua, Pak Camat, saya dengan Pak Didik, karena memang ini ya merupakan suatu hal yang sebenarnya bisa diselesaikan ketika kita tidak mengedepankan ego ataupun kepentingan dari pribadi masing-masing. Mungkin itu dikit Pak Camat penyampaian saya. Mungkin kita langsung saja nanti dengan arahan dan tanggapan dari Pak Camat. Mangga silakan Pak Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Yang saya hormati Pak Lurah dan serta didampingi Pak Kasih, nanti Pak Derek, untuk Pak Kasih pemerintah. Barang saya Pak Ketua atau alumni Teta Beli. Yang saya hormati Ketua PDPKTT Bapak Mungkin serta jajaran kayaknya tim inti semuanya pakai seragam sih ya. Yang saya hormati Pak Ketua RW 29 ya Pak. Ketua Kaleria ya. Dan beserta Pak Dixon anak saya Pak Surya, makasih. Yang ini bagi saya Pak Valentino gagap ya. Informasi aja, jangan ini Pak, jangan kaku ya. Kita sambil bercanda aja. Jadi Pak Valentino ini Pak, Mbak Binsa yang paling gagah, yang paling ganteng. Tengok Pak. Benar. Kalau perlu pembuktian, buktikan kita undang Mbak Binsa semua Pak. Kebetulan tadi saya bareng dengan Pak Dandra, mohon maaf datang agak lama Pak Lurah. Tadi saya dipanggil Polres Tangsel ya, terkait izin keramaian karena nanti Agustusan Pegerangan ada pesta rakyat ya Pak. Jadi 2 kali panggil Polres, alhamdulillah ada beres. Jadi dari Polres
bilangin kantor kecamatan nih Pak, nanti Bapak kalau selesai dari sini mau ke kantor kecamatan sampai malam juga nggak apa-apa Pak. Nanti ke depan kecamatan supaya lebih pas, maksud saya lebih dekat dengan objeknya, dengan letaknya gitu ya. Jadi Bapak yang saya hormati, sebenarnya permasalahan ini saya sudah mendengar, saya sudah hampir setahun lah sampai September di Pagedangan ya tugas utamanya salah satunya kecamatan ini ya camat ya harus bisa menjaga kondisivitas wilayah salah satu, dan saya juga merasa prihatin apa yang terjadi di kawasan area gitu kan ya. Saya juga baca tuh Pak Lurah, Pak Aleo suka kasih ke saya ya apa tembusan surat termasuk dari pengadilan ya. Saya anggap enteng aja lah, biasa aja gitu kan. Nah, setelah itu datang juga Pak warga Bapak pernah datang 2 kali ke saya, ibu-ibu ya. Cuman saya nggak mau tahu namanya lah ya. Saya anggap tamu aja gitu kan. Versi menurut warga Bapak ya. Nah, hari ini kita kan bermusyawarah. Saya sih berharap ya hari ini kita udah dengar apa yang disampaikan oleh Ketua Pak Lurah. Poin-poinnya tadi, poin-poinnya kita udah dengarkan, udah kita catat ya. Terus mungkin setelah ini saran saya sih kita panggil juga tanpa Pak RW dulu ya. Kita undang apakah mau di kecamatan, apakah mau di kelurahan, kita undang resmi lagi ya Pak Lurah. Nah setelah warga Bapak yang bukan berkonflik lah taruhlah ya. Maaf kalau ngomongnya agak kasar ya, karena Pak Ketua tadi ada bahasa pengancaman sih gitu ya. Ya ini waktu saya kasih pengancaman takutnya dedor gitu ya kan di bawah kan ya. Takutnya dedor aja. Nah, nanti mungkin poin-poin yang disampaikan tadi udah kita dengar ya, hafal ya. Kalau Pak RW setuju ataupun nggak setuju, kita ya Pak Lurah, saya pengen dengar langsung juga apa sih yang memberatkan buat mereka terhadap keberadaan Pak RW ya. Karena kan memang banyak cerita juga, ini nggak saya sebut di sini, pengaduan sepihak ya. Nah, kan harus kita konfrontir ya. Harus kita, kan Bapak tadi begitu, saya udah tahu dari warga Begono gitu kan ya. Jadi Begono begini jadi apa nanti kalau dari setelah warga Bapak kita undang, kita perlu beberapa tahap nih Pak Lurah menurut saya. Baru kita duduk bareng ya Pak Androsin ya, duduk bareng. Nah, nanti keinginan mereka apa, keinginan Bapak tadi udah ada tuh yang dari Pak Polsek ya, ada 4 ya, ada poin. Nanti kita sandingkan ya, ada nggak sih titik temunya, ada nggak sih solusinya gitu kan. Masa sih nggak ada solusi ya. Saya sih berharap ya apapun itu yang udahlah ke belakang itu kan. Kalau memang hal musyawarah ini kita kedepankan ya, mudah-mudahan sih saling menyadari semua lah ya. Baik, kita ada tergugat ya. Ada bahasa kudeta sudah serem banget itu. Soalnya nanti PRW sedangkan Pak Lurah pengen tahu juga kalau nanti tekan project ya, memang ya permasalahan mah ada lah di mana-mana, tapi terus ini yang paling unik klasik ya ini ya harusnya sih jangan ada lah. Terus terang mungkin saya udah jalan 54 tahun nih keberadaan RT, mungkin baru di kalian ini baru dengar. Tentu ini prihatin lah kita ya Pak Nurdin ya. Kalau bisa jangan ada terjadi ya, kalau bisa dengan musyawarah walaupun itu tahapannya beberapa kali nggak apa-apa kita tempuh agar titik temunya nanti terwujud ya. Nah, nanti mungkin kalau sekarang unik kita udah nggak bisa musyawarah dulu kali ya, karena ada gladi Persik ya untuk Kemis. Nah, Kemis Jumat ya Pak Valentino ya, menjelang hari H sampai tanggal 23 masih sibuk. Nah, nanti juga saya mohon saran juga dari Pak Lurah masukannya, apakah nanti yang dipanggil dari warganya Pak RW ini berapa orang, tim intinya aja 2 atau 3 orang, jangan banyak lah. Pentolannya kita pengen, kalau ini kan udah tahu pentolannya kan Pak RW ya. Nanti yang berlawanan dengan Bapak siapa? Saya kan nggak tahu nih namanya. Nggak usah rame-rame ya.
3 orang aja biar nanti mereka 3 orang bapak biar bekerja hasil dari musyawarah dengan bapak juga nanti kita adilin, kita sandingkan sama-sama ya. Kalau bisa dengan ngajak musyawarah kan lebih indah ya Pak Lurah ya. Apapun itu kalau udah bisa diberesin, itu kan kalau pengadilan kapan selesainya Pak Lurah? Ya kan nggak akan ketemu apa sih yang dicari kan dia. Mungkin apakah kita harus, yang paling penting mungkin kita harus banyak istighfar kali ya Pak ya. Supaya kalau datang ke pesantren mah istighfar Pak, 40 hari 40 malam Pak, warga Karelia Pak. Bila khususnya datangin Ustaz Pak, dari mau Muslim, mau Kristen, ya sudah nggak apa-apa pendeta juga kita datangin kalau memang di situ ada yang non Muslim ya. Karena apa yang harus ditempuh kalau nggak perlu dengan rohani kan bisa saja ya kan, supaya saling menyadari lah ya. Kalau baca istighfar 40 malam ya disiplin rohani ya. Ya itu mah ini aja gitu termeksa saya ya. Saya kira dari saya itu aja Pak Lurah. Saya kira tahapan-tahapan ya kita tempuh yang Bapak kita udah tahu ya dari Pak RW. Kalau memang menurut saran Pak Lurah dari warga mereka yang sedang berkonflik kita panggil juga, kita split ya, jangan digabung dulu. Nanti kita kita olah datanya ya, masukan-masukannya kita olah. Terakhirnya mungkin kita berduduk bareng. Kita mau digabung nggak Pak? Ya nanti kalau warga Karelia sholatnya di mana? Saya mau tanya. Di mana Pak? Kalau yang Muslim sholat Di sekitar sini Pak. Ada di masjid-masjid sekitar sini. ke gerejanya? Ke gerejanya juga sekitar sini ada. Ya maaf ya, takutnya jarang ibadah. Jadi Nah itu adanya ribut mulu. Kalau warga kampung mah pasti orang sini juga Pak. Tenang, aman, tertib ya Pak ya. Tempatnya sama. Kan maaf Pak, Bapak ditanya kita tawain semua orang kampung. Bener. Kan prihatin saya orang sini. Walaupun saya udah tahu Pak, dengerin aja belum ada yang ngerti. Ya sampai ke pengadilan itu kalau udah dengerin aja. Malu Pak, warga kampung ngetawain warga Karelia Pak. Kalau kita dengan apa, masa sih dengan musyawarah nggak saya atau gimana Pak, mau Bapak dari dijual aja tuh rumah. Jualnya bila perlu panggil siraman rohani Pak, bila perlu saya. Kalau diundang datang nggak kira-kira? Saya kira mereka ada organisasi ini, ada pertunjukan, ada ketua, ada sekretaris. Kemarin saya waktu di Kapolsek juga ketua Pak Daniel dan sekretarisnya Pak Henry yang kami ya. Ya ini mah ngomongnya ke sana kemarin ya, ketemu aja siapa tahu kebuk-kebuk ada di belas itu. Iya. Ya, Pak Nurdin saya anggap aja Pak Tua WA saya anggap aja saya nggak tahu. Saya tahu orang Pak Bapak datang 2 kali. Lama Pak, saya mau rapat juga sampai nggak jadi Pak. Kan kisah tamu nggak enak Pak. Nggak boleh ya. Dari jam 1 sampai jam 4 Pak Ibu. Pusing kepala saya Pak. Ngomongnya kenceng berdiri kan. Ya, namanya tamu kan kita hormatin aja. Masuk kalau ada yang ceramah agama Pak. Saya nggak pernah berani pulang duluan Pak Lurah. Karena katanya kan apa ya, ulama umaro. Jadi ulama dulu baru umaro gitu kan. Jadi kalau ada kiai saya sampai selesai Pak. Maksudnya beretika lah ya. Dan memang selayaknya begitu ya. Saya berharap juga nanti warga bisa mengerti adab ya, adab. Karena tadi udah keluar lah norma-norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Kalau udah begini kelihatannya udah nggak ada ya Pak Lurah. Nggak ada, makanya perlu kita bina lagi lah kalau bahasa kasarnya gitu ya Pak Nurdin ya. Ya, saya kira itu saja Pak Lurah dan saya. Ya, tapi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Camat atas arahannya. Jadi bersama-sama kita dengarkan bahwa nanti akan diagendakan dari pihak paguyuban mungkin ya Pak Dik ya. Nanti akan kita panggil dulu. Sebenarnya langkah ini malah mengulang langkah awal yang dulu keluar lakukan sebenarnya Pak. Cuman kemarin tertunda karena keburu ada laporan ke pengadilan ya sudahlah kita serahkan sama pengadilan. Kita nggak boleh menyerah Pak Lurah. Iya. Cuma kan karena posisinya kemarin itu saya juga terus tergugat, kayaknya lucu banget kalau tergugat sama penggugat ketemu. Ya Pak Ketua ya. Makanya ketika di pengadilan juga saya nggak ngobrol sama warga karena posisinya kan statusnya beda. Kalau saya
kok boleh Pak Didi sama Pak Jackson aja, karena sama-sama tergugat kita. Satu nasib. Iya, satu nasib. Jadi ya nanti akan kita agendakan, nanti juga kita lihat waktunya karena memang ini sedang peringatan HUT RI. Kita lihat waktu santai nanti ada waktu kosongnya kapan setelah pelaksanaan peringatan HUT RI ini nanti akan kami adakan pemanggilan untuk dari paguyuban. Nanti kalau dari sini ada Pak Lurah itu untuk di dalam aja Pak ya. Nanti mudah-mudahan lah Pak Didik ya, mudah-mudahan ya saya juga sih sebenarnya pengennya cepat selesai dan pikiran saya kemarin ketika permasalahan IPKL sudah dilepas dari Pak Didik, saya pikir udah finish tujuan mereka, ternyata masih ada lagi aja ya Pak Didik ya. Padahal saya sudah sabar, saya biarkan. Iya. Tapi malah masalah-masalah administrasi RW dan sebagainya kok juga diambil alih juga. Ini timbul komplain dari warga juga. Iya. Ya, terkait ini Pak Didik, dengan jeda waktu tadi 15 tahun gitu Pak. Jadi kan tanggal 5 Juni notulen dengan Pak Kapolsek itu kan ada 4 poin. Pertama tanggal awal September, 1 September itu diupayakan sudah dikelola oleh pihak eksternal profesional. Jadi itu yang tidak akan terjadi sumber konflik. Tidak ada RW lagi yang ngurus, tidak ada warga, pokoknya keluarga seperti dulu. Kalau independen ya. Independen. Kemudian yang kedua tanggal 15 itu diserahkan kepada RT RW sebagai masa transisi. Semuanya, supaya juga kami bisa bekerja karena kantor kami ini sekarang uang itu kantor kami, tapi saya sendiri nggak bisa masuk kantor. Cap saya aja di dalam. Dan sebagainya. Maka oleh karena itu untuk melaksanakan itu besok itu kami akan serah terima selama menunggu sampai 1 September itu akan diserah terimakan kepada RT itu. Begitu. Kemudian yang lain-lain nanti juga tetap kita jalankan. Meskipun terjadi besok itu serah terima dan 1 September dikelola pihak luar, masalah-masalah itu kan tidak selesai begitu saja. Itu yang maksudnya. Oleh karena itu baik kalau misalnya tadi upaya saran dari Pak Daniel dan Pak Lurah supaya ini untuk tuntas gitu. Meskipun nanti dikelola pihak luar dan besok diserah terimakan, tapi tidak ada luka-luka dan warga itu legowo, semuanya legowo kembali kepada fungsinya. Warga juga bersatu kembali. Saya sebetulnya sebagai kepala rumah tangga ini saya itu malu sebetulnya kalau sampai aib ini keluar. Gitu, karena masalah kecil ini masa saya sebagai orang tua terhadap anak-anak saya masa Itu udah sampai ke pengadilan. Nah itulah saya anak-anak saya kok ya begitu saya Ini maksudnya dikelola pihak luar bagaimana nih? Berapa ada? Nanti ada vendor dari luar yang akan melurus Satpam yang akan mengurus Oleh profesional ya. profesional oleh lembaga profesional Yang ketiga lah. yang ketiga. Jadi bukan lagi Mohon izin Pak Didik. Kesepakatan kemarin di Polsek itu sudah kesepakatan bersama kan? dalam pembicaraan. Ada hitam di atas putihnya. Tidak ada, tapi keputusannya begitu. Tapi Ketua Paguyuban menyetujui. Karena ada Pak Kapolsek, masa di depan Pak Kapolsek mereka masih melanggar juga. Nah, iya, jadi Pak Kapolsek dengan keputusan diserahkan kepada pihak luar itu justru itu juga disambut oleh Pak Kapolsek, bahkan dari Pak Kapolsek itu, bahkan dari mereka yang mengusulkan dan itu ditangkap oleh Pak Kapolsek dan Pak Kapolsek mendorong itu cukup lama juga. Kemudian yang mengenai tanggal 15 besok itu sebetulnya usulannya dari Pak Daniel. Oh, usulannya. Tapi sementara dia menyerahkan dulu. Iya, Pak. Bahkan dia Dari mana Pak? Pak Daniel. Ketua Paguyuban. Namanya sama. Ada 3 ya. Pak Kapolsek juga Pak Daniel lah ya. Mereka malah minta pada waktu itu Pak Daniel, gimana kalau minggu depan aja aman saya serahkan amanah dan sebagainya. Saya bilang pada waktu itu minggu depan kita nggak sanggup. Tanggal 15 gitu. Kemudian yang berikutnya soal LP itu Pak Kapolsek sendiri menyatakan itu biarlah berjalan kan sudah berproses kan. Bagaimana keputusan hasilnya nantilah gitu. Itu pokoknya jalan dulu.
nggak bisa diintervensi kan, Kapolsek nggak bisa. Intinya sih begitu Pak. Jadi Pak, saya nanti minta yang tadi Bapak omongin, saya minta itu setelah riwayat ke saya bahan-bahan yang Apa yang dikira ke saya? Siap, baik, ya. baik Pak, nanti saya sampaikan. Tapi kalau tanggal 15 itu sudah dari permintaan dari mereka untuk menyerahkan kembali kepada RW, kan itu kan berarti udah tanda-tanda Pak. Iya. Udah tanda-tanda pusing mereka. Betul. Iya. Karena memang saya sudah sampaikan supaya tidak mengganggu semua warga dan tidak mengganggu kebingungan mereka. Dalam surat itu seperti saya sampaikan saran Pak Ilan, Juli, Agustus itu saya bebaskan seluruh warga tidak bayar IPK. Ya. Saya tangani semuanya, pakai sisa dana saya. Jadi warga selama 2 bulan ini nggak bayar. Ya. Gitu. Nah nanti tentu per September ya dengan pihak ketiga profesional mereka mulai lagi supaya tidak ada konflik, tidak Ya. ini bayar kemana, ini dan sebagainya, berarti rebutan lagi, bayar ke sini, bayar ke sini, malah konflik. Sudah bebas saja, warga 2 bulan. Kapan kamu? Iya. Wah. Warga yang tanggung pakai uangnya warga itu. Untuk nanti penentuan pihak ketiga ini siapa yang menentukan? Saya sudah umumkan kemarin surat kepada warga. Jadi gini, kami memberikan open tender kepada pihak luar harus lelang gitu Pak. Harus ada syarat misalnya legal, kemudian pengalaman, profesional, tanggung jawab. Nah, itu saya umumkan, saya bikin surat resmi ke warga. Warga boleh mengusulkan itu. Silakan sampai akhir bulan ini. Pertama usulan dari warga, kedua nanti saya tetap akan kumpulkan semua bidding tender itu, dan nanti yang berikutnya akan kami susun acara untuk presentasi dengan mereka dan warga. Misalnya yang paling umum biasanya adalah melalui Zoom karena semua orang bisa lihat. Bahan-bahannya nanti saya bagi. Kemudian yang berikutnya setelah mereka presentasi kita akan pengambilan keputusan. Silahkan pengambilan keputusan. Jadi tender itu diputuskan oleh warga. Warga dan kita fasilitasi. Ini nggak pakai pogja Pak Ketua. Ini mau lebih kawat daripada Israel nih. Jadi makin berat juga ya. Jadi masalah seperti ini masalah sederhana, tapi supaya tidak menimbulkan siap-pasan kaki kita lakukan seperti itu. Jadi sudah saya surat itu sudah saya edarkan. Ayo gimana? Saya lagi bicara pada camat. Tapi bukan Pak Camat, tapi di Pagedangan juga sebetulnya ada Pak paguyuban yang bikin pusing Pak Lurah. Sampai sekarang itu RW itu nggak mau dia diganti. Jadi pemahamannya Pak, RW Alipan Pak. Jadi keputusannya justru semua rata-rata melawan sama pemerintahan, kebijakan pemerintahan Pak. Nah, cuman untungnya kalau di sana kan benturannya dengan kami nih, yang di kampung Pak, kan di gunung habis itu Irian Pak. Jadi kabur Pak. Kalau ini kan antar lingkungan Bapak dengan di paguyuban di situ juga Pak. Kalau di sana ada berapa kakak Pak? 273. Sementara paguyuban itu yang sering aktif cuma 20-30 orang. Berapa RT? 3 RT. Pak Haji Sukri, bos saya wilayah sana kan sampai gagal bikin apa perumahan itu Pak, Tonos 40 unit aja. Paguyuban yang melawan, termasuk GT gagal. Kenapa paguyuban? Maka perlu dievaluasi juga Pak paguyuban yang seperti itu sebetulnya. Palora itu nggak pernah ngomong gitu Mas, Palora Pagedangan. Palora terlalu ini Pak, diam. Padahal udah ditolak habis Pak, jadi warga itu nolak Pak sama paguyuban itu. Termasuk izin lingkungan untuk waktu itu bikin apa Pak Haji ya, Pak Haji Sukri, itu udah ditandatangani Pak sama lingkungan. Pak Haji Sukri Islamik ya? Iya Pak. Gitu. Di situ kalau di Pagedangan bagus Pak, bagus. Jadi dia ganti RT RW aja nggak mau Pak dengan aturan apa yang ada ya, dia nggak mau. Betul itu iya gitu kan. Ini kan kayaknya udah mulai ada. Kalau udah ada ini kayaknya harusnya bisa selesai Pak. Harusnya sih. Makanya saya bilang tanggal 15 itu diserahkan lagi kepada RW permintaan dari Pak Dik atau penyerahan dari mereka. Udah itu Pak tanda-tanda itu. Iya. Ya, silakan Pak. Kita waktu bicara Pak Camat, Ya. saya Pak Yus, tim BPPKTP juga Pak, PMC juga, mantan. Jadi kalau saya melihat Pak ada beberapa poin
Satu, sepertinya memang dari kelurahan ataupun kecamatan itu harus ada penegasan sih. Apalagi hubungan dengan perusahaan segala macam itu kan udah pidana misalnya. Jadi harus ada tegas di situ bahwa itu perbuatan salah gitu loh. Jangan ada pembiaran. Gitu. Karena menyangkut apa? Menyangkut martabat dan marwahnya RW atau RW ini kan sambutannya adalah kelurahan gitu loh. Itu sih takut. Karena selama ini kayaknya kesian RW-nya gitu loh. Ada backup. Padahal itu Pak Lurah sangat diharapkan di situ gitu. Saya nggak nge-backup apa kalau tergugat saya. Iya, tapi satu tim gitu loh Pak. Harus dihentikan dulu. Jangan apa? Jangan mengambil kesimpulan. Saya nggak kesimpulan. Di luar dari konteks yang ada. Terus Kalau saya tidak membackup Pak RW dan Pak Jackson, pengurus lainnya, Pak Dik dan Pak Jackson yang tahu apa ucapan saya bersama beliau. Itu. Jadi kita jangan langsung ngambil keputusan dulu ya. Ya, Pak saya Stefanus ya. keputusan, cuma Iya. maksud saya lebih. Jadi kalau saya dibilang nggak nge-backup, kalau nggak nge-backup nggak saya urusin. Tapi sampai saat ini pernah apa Pak Dik laporan nggak saya balas. Yang kedua adalah bahwa, makasih Pak Lurah. Yang kedua adalah bahwa tanggal 15 besok. Ini kan sebelumnya ada konflik berkepanjangan. Kan sehari hari sebelum minggu. Bapak ini karya juga. Enggak Pak, saya kebetulan ini sisakan ya karya. Karena saya melihat kondisi seperti ini gitu Pak. Yang kedua adalah bahwa besok itu kan tanggal 15. Jangan sampai nanti sesuai pembicaraan yang di Kapolsek yang kita dengar tadi, itu adanya gesekan-gesekan gitu. Nah itu jangan sampai kejadian gitu loh. Nah ini tolong diantisipasi dan diperhatikan gitu doang sih. Yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa permasalahan ini sebaiknya betul tadi yang Pak Camat kemukakan, yang penting adalah dijalankan Pak, supaya cepat clear semua gitu. Pusing juga kita, kasihan juga Pak Didik ini. Karena apa? Kalau beliau terganggu, kajian kita juga akan terganggu juga gitu. Pikirnya kan bercabang-cabang jadinya gitu. Karena kami itu sangat berharap Pak Didik ini pemikiran bagus Pak gitu. Jadi kami semua ini pengen ya masalah ini selesai gitu. Jadi tidak usah berkepanjangan. Pak Camat juga udah pusing lagi, Pak Lurah juga udah pusing lagi. Kami juga kan jalannya juga sama-sama damai gitu Pak, sama-sama enak semua. Baik saya sih. Terima kasih. Makanya kemarin Pak Ketua WRT Senin ya kan didasarilah Selasa, karena jangan tanggal 2 tanggal 14 ya. Jadi kan minta waktu Pak Lurah itu kalau mendadak, kalau besok kan mohon maaf ya. Jadi selang saja dan selang itu tahu lah kita akan cepat responnya dan menjadi harapan bapak-bapak ya yang menerima nanti ujungnya kita harus saling memaafkan lah kepada saya, harus bijak ya. Cukup kali, bapak-bapak sekalian. Iya Pak. Cukup Pak. Baik. Jadi terakhir nanti Pak Ton, kalau itu bisa dijelaskan makanya saya maaf. Ya, terima kasih Pak. Siap Pak Ketua. Tapi mungkin perlu ini Pak, untuk Pak Wiban itu dia kayaknya nggak ngerti apa tugas dan fungsinya Pak Wiban itu Pak. Karena spontan kan mendadak. Iya, jadi malah melibas ini aturan-aturan sebetulnya. Dan nanti pointer-pointer yang Pak Ketua ada sampaikan dengan jadi pegangan kita juga nanti. Iya Pak, siap. Nanti saya Kalau sampaikan. udah urusan tadi, mungkin Pak Wiban sebetulnya. Baik, terima kasih Aku tujuan yang ada lagi. arahan dan masukannya baik dari Pak Camat, Pak Ketua, Pak Stefanus, Pak Didik tadi sudah menyampaikan penyampaian di forum ini. Nanti seperti yang disampaikan oleh Pak Camat akan ada tindak lanjut. Kita tunggu saja nanti ke depannya. Yang pasti, yang mungkin kita juga mewakili dari kelurahan dan juga mewakili dari Pak Camat yang tetap bertitip pesan kepada Pak Didik khususnya selaku Ketua RW dan juga Pak Jackson selaku Ketua RT, tetap bagaimanapun juga Pak, keluarga kita, bagaimanapun juga itu adalah keluarga kita. Seperti yang sering saya sampaikan, mungkin sampai menutup mata juga kita di Karelia, tetap dijaga harmonisasinya Pak. Hal yang biasa ketika kita bagian
ibarat kata kita pemerintah ini, karena Pak RT, Pak RW juga bagian daripada pemerintah. Jangankan salahnya, benarnya juga terkadang masih dianggap salah. Sudah terbukti ya ketika malam minggu saya datang juga di Kamu ini, wah, makanya nggak bisa membuka gitu TikTok itu. Komennya udah melenceng mana-mana itu. Saya minta kemarin ketika ada yang mau memvideokan silakan divideokan, kalau mau diposting jangan dipotong-potong. Tapi ya itulah tadi, warga nggak bisa kita halang-halangi. Pada akhirnya juga kesannya berbalik kepada kita. Cuman ya nggak apa-apa, itu bagian daripada pengabdian dan pelayanan kita terhadap warga. Mungkin itu nanti kita tunggu kabar berikutnya. Mudah-mudahan besok juga tidak ada permasalahan apapun. Kita tetap optimis dan kita berpositif pemikiran kita terhadap warga. Mudah-mudahan tidak ada permasalahan di depan yang dikarinya. Dan itu kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.